في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم صدق الله العظيم. Innamas sabilu, sesungguhnya adapun kepastian kesalahan itu alal ladzina, atas orang-orang yazlimuna yang berbuat zalim. Siapa alladzina? Annasa, pada manusia. Wa yabghuna, dan pada melampaui batas. Siapa alladzina? Fil ardi, di bumi. Bi ghairil haqqi, dengan tanpa hak alasan yang benar. Ulaika, adapun mereka itu, lahum, itu bagi mereka, azabun, bermula azab, alimun, yang pedih. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, saya Hilbram Dunar, dan insya Allah kita sudah mendengarkan surah Asy-Syura ayat 42 dengan sangat indah sekali. Selanjutnya jamaah pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Asnan Purba. Kali ini pembahasannya mengenai hukuman bagi orang-orang yang zolim. Ini hukumannya seperti apa, dan izin juga Ustadz, semoga kita diajarkan untuk tidak sampai menjadi orang yang zolim. Silakan guru. Baik, terima kasih Mas Ibram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu terkadang sering merasa dizolimi. Ya Allah, tega banget saya dizolimi. Semoga Allah berikan azab kepada dia. Kadang kita begitu. Oh, langsung amin ya, Masya Allah. Kadang-kadang kita merasa, ya Allah saya terzolimi, berdoa siang malam. Kok nggak kena azab itu orangnya. Maka insya Allah kita akan uraikan dari penjelasan yang dibacakan Qori yang luar biasa tadi. Andai kita tahu betapa Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang zalim, tentu kita tidak akan pernah mengangkat tangan untuk mendoakan orang yang menzalimi kita. Andai kita tahu bahwa orang yang terzalimi itu Allah akan angkat derajatnya, kita akan sangat senang untuk dizalimi karena Allah sedang memuliakan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yuflihuz zalimun. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan menurunkan keberuntungan bagi orang-orang yang zalim. Kalimat yang Allah gunakan sungguh luar biasa. Dia menggunakan dalam tata bahasa Arab itu kalimat simple present tense. Artinya apa? Nah, bagi yang anak-anak pesantren tahu ini. Yufidul hudur wal istiqbal. Bahwa Allah sampai kapanpun, kondisi apapun, sampai hari kiamat, tidak akan pernah memberikan keberuntungan, tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dengan satu ayat ini saja kita sudah ngeri mendengarkannya. Kemudian Allah katakan pada ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Sungguh kami akan azab orang-orang yang zalim ini sampai ke akar-akarnya. Kalau kata anak zaman sekarang nih, sampai 7 turunan. Kenapa ya saya begini? Saya sudah berbuat baik, kok enggak benar-benar? Kenapa ya saya begini? Kok saya berusaha enggak pernah berhasil? Bisa jadi orang tuanya, kakeknya, keturunannya melakukan kezaliman, mengambil yang bukan haknya, akhirnya itu menjadi turunan yang dia rasakan. Tapi ini bukan dosa turunan ya. Artinya Allah akan hancurkan, Allah akan berikan hukuman bagi orang-orang yang zalim sampai ke akar-akarnya, dan tidak ada sedikit pun yang tersisa dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentu kita bertanya, kok ada ya orang yang sudah menzolimi nggak turun-turun azabnya? Kok ada ya orang yang melakukan kezoliman luar biasa, kok biasa-biasa aja, malah semakin makmur, semakin sukses. Kita yang terzolimi lebih terpuruk, lebih biasa-biasa saja. Contoh daripada Fir'aun dan Qarun itu adalah contoh nyata. Betapa mereka orang-orang yang menzulimi orang lain, Allah berikan kepada kisah terkait dua orang ini. Lalu pertanyaannya, kalau memang itu belum diturunkan azabnya, Allah telah memberikan kepada kita penjelasan yang cukup luar biasa. Dikatakan dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Apa maksudnya? Allah tidak akan lalai untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim ini. Allah tidak akan pernah melewatkan sedikit pun untuk memberikan hukuman kepada orang-orang ini. Tetapi Allah punya rahasia besar. Tidak mungkin orang yang menzalimi dan orang yang tidak menzalimi mendapatkan hukuman yang sama. Ada 4 redaksi kalimat Al-Quran yang menarik kalau kita baca ketika Allah menjelaskan tentang kezaliman ini. Yang pertama kata Allah, wa ma ana bizallami lil abid. Saya tidak mungkin menzalimi hamba saya, kata Allah. Kalimat yang kedua, wa ma rabbuka bizallami lil abid. Tuhanmu tidak mungkin menzalimi hambanya. Kalimat yang ketiga, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak ingin mengazab hamba-hambanya karena kezaliman yang tidak mereka lakukan. Dan kalimat terakhir, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak mungkin memberikan azabnya kepada orang yang tidak menzalimi, apalagi kepada seluruh alam semesta. Kata Imam Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasid, bagaimana mungkin Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan makhluk dan hamba-hambanya, Allah yang mengembangkan hambanya dari kecil hingga dewasa, Allah yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita, Allah hancurkan karena kezaliman beberapa orang? Tidak. Maka Allah katakan pada ayat yang lain, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Ada timing dan waktu yang tepat kapan Allah turunkan azabnya. Dan ada waktu yang dikatakan dalam surat yang lain, liyaumin tashkhasu fihil absar, agar orang terperangah. Ya Allah, begini amat ya hukuman orang yang terzalimi. Ya Allah, akhirnya terbalaskanlah isi hati saya ya Allah. Dia dapat hukuman yang sangat luar biasa. Itulah yang saya katakan di awal tadi, andai kita tahu hukuman orang yang menzalimi, kita tidak akan sanggup mengangkat tangan kita meminta agar diazab orang menzalim kita, karena Allah sudah memberikan azab yang sangat luar biasa. Tashkhasu fihil absar, kita terbelalak, terperangah. Betapa luar biasanya Allah menurunkan azabnya kepada orang-orang yang zalim. Nauzubillah summa nauzubillah. Kisah Qarun dibenamkan sampai ke dalam bumi. Makanya kita kalau ketemu orang temu harta yang banyak, harta karun ya, itu bukan harta karun, harta yang bagus. Hartanya si Qarun yang Allah benamkan ke dalam bumi. Kalau kita ketemu Fir'aun, bagaimana? Luar biasa. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kezaliman ini Allah kabulkan doa bagi kita yang terzalimi? Ada 3 hadis terkait ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang terzalimi kalau minta kepada Allah tidak ada hijabnya. Hijab itu, para pemirsa sekalian, pembatas. Langsung Allah kabulkan. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, wa in kana kafiran. Bagaimana kalau dia non muslim, orang kafir ya Allah? Kata Rasulullah SAW, kufurnya itu sudah ada azabnya. Tapi dia terzalimi, aku yang akan mengurusnya. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, wa in kana fajiran, bagaimana dia pelaku dosa besar, narapidana, penjahat? Kata Rasul, fa inna fujurahu syai' wa zulmuhu syai'. Perbuatan jahatnya
sudah ada perhitungannya bagiku, kata Allah. Tapi ia terzolimi, aku yang akan mengambil alihnya. Artinya apa? Hati-hati kita menzolimi orang lain, karena apapun status yang terzolimi, mau dia satu agama dengan kita, mau dia musuh kita, bahkan dia berbeda agama dengan kita, Allah katakan tidak ada hijabnya. Aku yang akan mengambil alih untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang terzolimi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti ini hukumannya, tentu kita akan berpikir dua kali untuk melakukan kezaliman. Tentu kita akan merasa takut untuk menzalimi orang lain, karena ternyata di dalam Al-Quran teks kalimat zalim atau semisalnya itu disebutkan 315 kali. Kata Raghib Al-Asfahani, ini menunjukkan ini bukan main-main. Ketika Allah menyebutkan narasi atau teks lebih dari puluhan kali, ini menunjukkan Allah punya perhatian yang serius untuk menegakkan dan menegaskan kepada kita, hati-hati berbuat kezaliman, karena zalim itu akan merusak diri kita dan mengganggu orang lain. Kalau begitu, apakah kezaliman hanya untuk para pemimpin? Tidak. Ternyata kezaliman juga untuk diri kita. Yang menzalimi diri kita, yang menzalimi tentang waktu kita. Harusnya istirahat, kita marah bermain-main. Harusnya belajar, kita malah bersenda gurau. Harusnya kita beribadah, kita malah beribadah. Itu juga termasuk orang yang menzalimi dirinya. Sehingga kalau sudah begini maksud kezaliman kepada semua aspek, maka mari kita mengevaluasi diri kita. Kita lihat diri kita, apakah kita sudah menzalimi diri kita. Bisa jadi kita menzalimi tubuh kita, menzalimi amanah orang tua kita, menzalimi teman kita, bahkan membiarkan teman kita yang tidak kita bantu juga bagian dari kezaliman. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin menyadari betapa pentingnya menghindari perbuatan kezaliman, dan kita tidak perlu lagi baper dan tidak perlu lagi takut. Allah sudah pastikan azabnya bagi orang-orang yang berbuat zalim. Demikian Mas Ibram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asnan. Jadi janganlah kita menjadi orang yang zolim, jangan menjahati orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Tapi kan kebanyakan Ustadz orang-orang merasa kayaknya saya dizolimi nih. Sabar, karena berarti derajat kita insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kasih kesempatan lagi untuk kakak-kakak yang sudah hadir yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Asnan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Azalifah Khalifatun Nafiah. Afwan ingin bertanya, apakah ketika seseorang suka telat memberikan gaji merupakan bentuk kezaliman? Syukron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan Ustadz, kalau ada orang yang suka telat memberikan gaji, zolim nggak tuh? Wah, ini pertanyaannya jangan-jangan pertanyaan yang ditanyakan semua kita ini. Baik pemirsa, para semua. Ini pertanyaan yang paling sederhana, tapi jawabannya ini harus didengar oleh semua orang yang punya usaha atau bisa memperkerjakan orang lain. Para pemirsa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "U'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa urqah." Artinya apa itu? Berikanlah gaji atau apresiasi kepada orang yang engkau pekerjakan sebelum kering keringatnya. Para ulama hadis mencoba menguraikan kalimat ini. Kenapa kalimatnya sebelum kering keringatnya? Itu kan berarti kalau kita keringatan paling lama 5 menit sudah selesai itu. Artinya kata Rasul, jangan tunda-tunda pemberian gaji kalau sudah masuk waktunya. Jangan tunda-tunda memenuhi kewajiban kalau sudah sesuai dengan kesepakatannya. Rasul ingin mengatakan diharamkan hukumnya menunda-nunda kewajiban yang sudah harus dibayarkan kecuali ada uzur syar'i. Apa kata Rasul memperkuat hadis yang di atas? Layyul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang yang menunda kewajiban dihalalkan kehormatannya dan diberikan hukuman yang besar.
Jadi ini masukan kepada kita semua, siapapun yang kita pekerjakan, siapapun yang kita berikan amanah, kita harus selesaikan secepatnya, tidak boleh dilambat-lambatkan, apalagi kalau sudah itu merupakan kebutuhan, karena dia akan memberikan efek yang luar biasa. Kalau dia punya keluarga, istrinya menjadi terlantar, anaknya tidak terpenuhi, akhirnya hidupnya menjadi luar biasa. Itu juga kezoliman yang terstruktur, maka Allah akan berikan hukuman yang struktur juga kepada mereka. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Silakan, terima Mas. kasih Ustadz. Luar biasa sekali jawabannya. Mudah-mudahan menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Asnan Purba mengenai hukuman bagi orang yang zolim. Nah, sebentar lagi kita akan belajar mengaji bersama. Tentunya sudah ada Ustadz Munawir Ngacir di segmen Ngaji Yuk. Jadi siapkan Al-Qur'annya dan siap-siap untuk belajar bersama sebentar lagi. Jangan kemana-mana.